Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman. Kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9, tema yang ketiga, Tantangan Pembangunan Indonesia, bagian yang keempat, tentang potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Pembahasan pertama, bagaimana kekayaan alam Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, meliputi keanekaragaman hayati, sumber daya energi, mineral, bahan baku industri, potensi pariwisata yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Contohnya di bidang pengembangan energi terbarukan atau renewable energy atau energi alternatif, Indonesia memiliki beragam jenis potensi energi terbarukan seperti energi panas bumi atau geotermal, energi biodiesel, energi laut, energi surya yang terbesar. Indonesia juga memiliki potensi sumber daya pertambangan yang sangat besar, di antaranya batu bara, boksit, besi, emas, nikel, perak, dan tembaga. Begitupun di bidang pariwisata, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya, baik wisata alam seperti laut, pantai, lembah, pegunungan, maupun wisata budaya, misalkan pertunjukan seni. Lalu bagaimana pengembangan industri strategis di Indonesia? Kita bahas dulu pengertian dari industri strategis. Industri strategis adalah jenis industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Industri strategis di Indonesia berkaitan dengan pengembangan industri pertahanan dan keamanan seperti pembuatan senjata dan alat perang serta juga kemajuan teknologi. Perkembangan industri strategis di Indonesia dimulai dengan perkembangan industrialisasi modern pada masa Orde Baru saat pemerintah membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis atau TPPIS pada tahun 1983. Adapun momen puncak perkembangan industri strategis di Indonesia adalah ketika IPTN berhasil menerbangkan produk pesawat pertamanya, yakni pada tanggal 10 Agustus 1995. Sehingga setiap tanggal 10 Agustus dikenal sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Tapi disayangkan dari tahun ke tahun, maka perkembangan industri strategis itu tidak semakin meningkat, melainkan semakin menurun. Lalu bagaimana karakteristik negara maju dan upaya Indonesia menjadi sebuah negara maju di dunia? Negara maju adalah negara yang sudah mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunannya, sehingga berhasil memiliki standar kualitas hidup yang baik dalam berbagai bidang. Adapun ciri-ciri atau karakteristik negara maju, diantaranya yang pertama, memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, ditandai dengan pendapatan per kapita yang tinggi, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sangat rendah. Kemudian ciri yang kedua, kualitas dan partisipasi pendidikan masyarakat tinggi. Yang ketiga, partisipasi publik atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu tinggi. Karakteristik yang keempat, memiliki tingkat perkembangan industri yang tinggi. Menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam, memiliki tingkat literasi teknologi yang juga tinggi, sehingga bijak dalam memanfaatkan teknologi. Ciri yang ketujuh, mampu mengelola sumber daya negaranya secara optimal, serta memiliki penataan lingkungan atau tata kota dan pemukiman yang sudah terintegrasi dengan rapi dan terstruktur. Contoh negara maju adalah seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Adapun negara berkembang adalah negara yang masih melakukan berbagai upaya pembangunan untuk menuju standar kemajuan yang sudah dicapai oleh negara maju. Ciri atau karakteristik negara berkembang adalah tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikannya masih rendah atau belum merata, serta memiliki penataan lingkungan yang belum tertata dengan baik. Contoh negara berkembang adalah Filipina, India, Mesir, Argentina, dan juga Indonesia. Nah, Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.
Ada 6 prasyarat yang harus dicapai sehingga menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan. Kemudian, penguatan sumber daya manusia yang dipenuhi melalui pendidikan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri, serta perbaikan birokrasi pemerintahan dengan pembenahan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis. Kemudian, yang kelima, pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif, serta sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APBN yang sehat. Demikian rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9 bab yang ketiga, bagian yang keempat atau bagian yang terakhir. Untuk bagian yang pertama, 2, dan 3 silahkan cek linknya di deskripsi atau daftarnya di playlist. Semoga bermanfaat dan terima kasih.